Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Zat yang Maha Besar, yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk bernafas secara gratis. Jika kita tidak bernafas, kita mati. Jika kita bernafas dan membutuhkan biaya, kita bangkrut. Dan kita dikasih gratis di dunia ini. Dan Allah tidak memberikan apapun yang merugikan kita. Hanya saja kita tidak pernah mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa kita junjungkan sholawat beriringkan dengan salam kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berhasil menjadikan Islam sebagai salah satu agama yang paling besar yang ada di dunia ini atas prestasi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suka duka beliau alami bersama sahabat-sahabatnya guna menegakkan kalimat ilahi. Alhamdulillah. Langsung saja tak memperpanjang muqaddimah, pada kesempatan yang mulia ini saya akan memberikan ceramah singkat kepada hadirin dimanapun Anda berada, bahwasanya sebentar lagi kita akan kedatangan bulan yang mana sangat ditunggu-tunggu oleh umat-umat Islam, bulan yang sangat istimewa dalam agama Islam. Karena agama Islam itu tidak hanya mengenal bulan-bulan Masehi, Januari, Februari, Maret, April, sampai Desember, tidak. Tapi Islam mempelajari tahun Islam yang mana bulan-bulannya itu penuh dengan berkah, yang disebut tahun Hijriah, yang mana di dalam tahun Hijriah ada namanya bulan Muharram, ada bulan Sofar, ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Namun kita sebagai umat muslim telah mengetahui di antara ke-12 bulan itu ada satu bulan yang mana sangat dinanti-nantikan kedatangannya oleh umat Islam yang ada di seluruh dunia. Bulan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Mengapa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinanti-nantikan oleh umat muslim? Karena pada bulan ini kita akan menjalankan kewajiban kita, yaitu berpuasa guna meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu adalah ibadah yang akan dilaksanakan oleh umat muslim dari pagi sampai ke petang. Dan pada bulan suci Ramadan ini kita diberikan hadiah yang sangat istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat muslim yang ada di seluruh dunia ini tanpa terkecuali. Apa hadiah istimewa itu? Hadiah istimewa yang ada pada bulan suci Ramadan adalah yang mana ketika kita beribadah, maka kita akan diberikan pahala yang berlipat-lipat ganda lebih banyak dari bulan-bulan sebelumnya. Contohnya, seperti yang kita telah ketahui, jika kita membaca satu huruf saja pada salah satu ayat yang di dalam Al-Quran, itu sudah mendapatkan 10 kebaikan. Jika kita membaca 3 huruf sudah mendapatkan 30 kebaikan. Contohnya apa? Alif, Lam, Mim. Itu sudah 30 kebaikan. Bayangkan kalau kita sudah membaca 5 ayat, berapa puluh kebaikan yang telah kita dapatkan. Berhasil membaca 1 juz, berapa ratus kebaikan yang kita dapatkan. Bahkan khatam Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30, berapa juta kebaikan yang kita dapatkan. Sesimpel itu. Tidak susah, kita hanya cukup mengaji. Dan kemudian bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, namun ibadah-ibadah wajib lainnya seperti sholat. Jika kita sempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat fardu, maka
berapa banyak, tak terhitung kebaikan yang akan kita dapatkan. Namun dengan satu syarat, yaitu dengan bersungguh-sungguh dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada 4 poin penting pada bulan Ramadan ini yang akan saya jelaskan kepada hadirin dimanapun Anda berada. Maka jika kita tidak memanfaatkan 4 poin ini, jika kita tidak memanfaatkan 4 poin itu dalam kesempatan bulan suci Ramadan ini, maka kita termasuk kepada orang-orang yang merugi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apa sajakah itu? Yang pertama, poin yang pertama. Apakah itu umat muslim dimanapun Anda berada? Ya, poin yang pertama dan yang paling penting itu adalah kita harus memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat muslim, ibadah 5 waktu dalam 1 hari. Namun apakah kita telah mengerjakannya secara maksimal? Atau saja kita ada lalai dalam melaksanakan ibadah 5 waktu tersebut? Banyak yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu secara tepat waktu, ada yang lalai dan lain sebagainya. Maka pada bulan suci Ramadan ini alangkah baiknya kita memanfaatkan kesempatan pada bulan suci Ramadan ini, yang mana kita mengerjakan kebaikan, pahalanya dilipat gandakan. Kita harus manfaatkan, maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini, maka sungguh kita termasuk orang-orang yang merugi. Contohnya sahur kita akhirkan karena itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun jika kita akhirkan, jangan kebablasan sampai azan. Tepat waktu kita sahur. Kita kemudian setelah sahur mulai bersiap-siap untuk menjalankan ibadah puasa. Dan puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus. Ada beberapa indera yang harus kita jaga ketika kita sedang berpuasa. Penglihatan, pendengaran, penciuman, gerakan kita semuanya harus dijaga. Jika tidak dijaga, maka ibadah kita, puasa kita itu sia-sia dan tidak mendapatkan apapun melainkan lapar dan haus. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian kesempatan yang kedua pada bulan suci Ramadan, atau poin yang kedua yang harus kita manfaatkan adalah kita telah ketahui bahwa pahala kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah poin yang kedua. Jika kita memaksimalkan ibadah kita, maka pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya ada pada bulan suci Ramadan. Di bulan yang lain kita tidak akan merasakan dilipat gandakan sebanyak itu pada bulan-bulan yang lain, melainkan pada bulan suci Ramadan. Manfaatkan. Mengapa? Karena pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim berbunyi, barang siapa yang menjalankan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau, melainkan ketika ia beribadah pada bulan suci Ramadan, dia menjalankannya dengan iman yang bersungguh-sungguh. Kemudian poin yang ketiga, ini merupakan poin yang sangat-sangat sulit dilaksanakan oleh sebagian dari kita semua umat muslim yang ada di dunia ini. Namun sangat gampang dijalankan oleh umat muslim yang mana telah melaksanakan zuhud, yaitu menjauhi kemewahan dunia dan fokus kepada akhiratnya. Itu sangat gampang. Namun untuk kita semua kadang sangat sulit untuk mengerjakan ini. Poin apakah itu? Yaitu bersedekah dan berbuat kebaikan. Bersedekah dan berbuat kebaikan. Kedengarannya sangat simpel, namun sangat sulit. Itulah yang dialami oleh umat muslim pada saat ini. Dia mempunyai harta yang cukup namun enggan mengeluarkan zakatnya dan berbuat kebaikan pada bulan suci Ramadan. Banyak yang mengeluh kelaparan, kehausan karena tidak sahur, enggan berbuat kebaikan, diam saja di rumah, tidak mau ngapa-ngapain. Banyak, padahal kalau kita berbuat kebaikan pada bulan suci Ramadan, yang mana kita membaca 1 huruf saja sudah 10 kebaikan. Bayangkan jika indera kita semua digunakan untuk kebaikan, tangan kita untuk menolong orang, kaki kita untuk melangkah ke tempat yang benar seperti masjid atau apapun sebagainya, maka tak terhitung pahala yang telah kita dapatkan. Mau kita benci kepada orang itu, mau orang itu telah menjahati kita, kita harus tetap menolongnya ketika ia sedang menghadapi kesulitan. Jangan pilih kasih, dia jahat kita balas jahat. Itu tidak boleh, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Allah tidak pernah mengajarkan seperti itu kepada hamba-hambanya. Kemudian poin yang terakhir yaitu adalah ibadah malam.
seperti yang telah kita ketahui pada bulan suci Ramadan ini, ada satu ibadah malam yang mana itu limited edition. Cuman ada waktu bulan suci Ramadan. Ibadah apakah itu? Yap, ibadah itu adalah ibadah tarawih dan witir. Itu hanya ada pada bulan suci Ramadan. Jika tidak di bulan suci Ramadan, tidak ada yang namanya istilah sholat tarawih. Sholat tarawih ini banyak sekali kaum muda yang tidak memanfaatkan sholat tarawih ini untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Banyak yang sholat tarawihnya cuma setengah, habis itu pergi. Jika kita beribadah setengah-setengah, pahala kita pun setengah-setengah. Jika kita beribadah maksimal, pahala yang akan kita dapatkan pun maksimal. Bukan ibadah tarawih dan witir, qiyamul lail juga kita laksanakan. Kalau bisa, jika kita berhasil memanfaatkan tarawih, sholat witir, qiyamul lail, maka niscaya kita akan selalu berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita selama bulan suci Ramadan tidak akan sia-sia. Mari kita manfaatkan Ramadan kita pada tahun ini. Kita nggak tahu kapan ajal kita akan menjemput kita. Kita tidak tahu kapan ajal kita. Kita nggak tahu malam ini kita masih hidup apa enggak. Kita nggak tahu kita sempat gak masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Tidak ada yang tahu. Ajal hanya Allah yang tahu. Maka manfaatkan. Jika kita masih hidup di bulan suci Ramadan, manfaatkan. Berarti Allah masih menginginkan kita untuk bertakwa kepadanya di bulan suci Ramadan. Kita gak tahu siapa yang menjamin kita bisa masih bisa hidup untuk tarawih tahun depan. Gak ada yang bisa menjamin. Karena kematian, rezeki dan jodoh itu hanya Allah yang tahu. Kalau kita dikasih tahu kapan ajal kita akan datang, maka kita gak akan berani berbuat dosa. Kita akan selalu beribadah. Allah menguji kita. Allah tidak memberikan kita pengetahuan untuk mengetahui kapan kita akan dijemput, kapan kita akan dipanggil olehnya. Allah tidak memberitahukan, hanya Allah yang tahu. Allah itu menguji kita. Apakah kita mampu untuk memperkuat iman kita dari bisikan-bisikan syaitan? Manfaatkan jika kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Karena gak ada yang tahu kapan kita mati, gak tahu. Habis ini juga kita mati juga kita gak ada yang tahu. Mengapa? Kalau kita tidak memanfaatkan Ramadan, kapan lagi? Jika kita telah dijemput, maka kita akan menyesal. Tidak ada gunanya kalau kita sudah meninggal. Kita berteriak sekuat apapun, gak akan ada yang mendengar. Gak akan ada satupun yang mendengar. Gak akan diberikan kesempatan untuk hidup lagi, tidak akan. Selagi masih hidup, manfaatkan kehidupan ini. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Mungkin ini saja dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.